Halo semuanya. Dari kelompok sebelum lanjut ke materi, izinkan kami menjelaskan perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Aditya Badi Donovan. Perkenalkan nama saya Sarto Doruga. Perkenalkan nama saya Fauzat Wahidin Rahman. Selamat menonton. Fiskal mengacu pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program pengeluaran dan kebijakan pajak yang digunakan untuk memandu jalannya perekonomian. Pemerintah sering menggunakan langkah-langkah fiskal dan kebijakan moneter secara bersamaan untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas harga dan upah. Lalu bagaimana sih kebijakan fiskal itu bekerja? Pada dasarnya, perpajakan dan pengeluaran pemerintah adalah alat utama yang digunakan untuk melakukan kebijakan fiskal. Misalnya, dengan pemerintah menurunkan pajak, dapat menyebabkan peningkatan belanja konsumen atau konsumsi dan investasi bisnis yang merupakan faktor-faktor pendorong perekonomian. Sementara, kebijakan pengeluaran pemerintah untuk pekerjaan umum juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah meningkatkan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan atau mengurangi pengeluarannya, maka kedua kebijakan tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang mungkin mengarah pada kontraksi atau resesi. Pada tahun 2023, fokus dalam kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. John Maynard Keynes memiliki pandangan terhadap kebijakan fiskal diantaranya, pemerintah harus menggunakan kebijakan fiskal untuk mengimbangi ekspansi dan kontraksi, inflasi dan resesi atau siklus boom dan bust. Keynes percaya bahwa anggaran pemerintah harus dalam keadaan defisit ketika perekonomian sedang melambat dan surplus ketika pertumbuhan ekonomi sedang booming atau biasanya disertai dengan inflasi. Ia juga menyarankan cara yang dianggap paling efektif di mana stimulus fiskal harus dibiayai oleh pinjaman pemerintah daripada menaikkan pajak atau memotong pengeluaran pemerintah. Hasil dari penerapan pertama teknik stabilisasi di Amerika Serikat sedikit mengecewakan. Saat itu terjadi di pemerintahan Presiden Franklin Roosevelt yang mengimplementasikan langkah-langkah kebijakan fiskal di mana jumlah pembiayaan defisit saat kondisi ekonomi yang depresi ternyata tidak menghasilkan efek yang diinginkan, melainkan perkembangan bisnis justru menjadi terlalu lambat. Skenario itu pun berubah dengan munculnya Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan melonjaknya pengeluaran pemerintah, namun pengangguran di Amerika Serikat hampir menghilang. Kondisi tersebut menandai pergeseran lain dalam kebijakan fiskal yang akan terjadi selama periode setelah perang, dengan timbulnya masalah baru berupa lonjakan inflasi yang saat itu terjadi di Amerika Serikat. Sejak saat itulah para ekonom lainnya memberikan kritik untuk menyempurnakan teori Keynesian, di mana kebijakan fiskal belum efektif untuk melawan inflasi dan defisit anggaran. Kebijakan fiskal secara umum adalah rencana strategis pemerintah untuk menjalankan perekonomian dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dengan mengutamakan pengeluaran, pinjaman, dan perpajakan. Kebijakan fiskal terus berubah. Oleh karena itu, dalam penerapannya, kebijakan fiskal harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana. Saat ini, beberapa negara memilih untuk mengambil tindakan yang berimbang terhadap kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatur perekonomiannya. Kebijakan fiskal adalah instrumen penting bagi pemerintah untuk menstabilkan dan mengarahkan perekonomian suatu negara. Melalui pengelolaan, pendapatan, dan pengeluaran negara, pemerintah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan menjaga stabilitas, serta mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih adil. Kebijakan fiskal memiliki peran sebagai alat pengendali ekonomi, di mana pemerintah dapat mengambil langkah-langkah ekspansif untuk mendorong pertumbuhan saat ekonomi lesu atau langkah-langkah kontraktif untuk meredam inflasi saat ekonomi terlalu panas. Dengan demikian, kebijakan fiskal bukan hanya sekedar catatan anggaran negara,
tetapi juga merupakan strategi aktif untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang lebih luas demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN sendiri dapat diartikan juga sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci mengenai sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluarannya selama periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tujuan adanya APBN. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 4, APBN ini memiliki 6 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar atau aturan pokok melaksanakan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Berperan menjadi pedoman untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Yang ketiga, itu ada fungsi pengawasan. APBN sendiri berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi alokasi. Adalah fungsi yang memiliki tujuan membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kelima, ada fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan hingga menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antar masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Yang pertama, ada penerimaan perpajakan. Sumber penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Selanjutnya, yang kedua, ada penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan biaya oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan undang-undang. Yang ketiga, itu ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, seperti rupiah, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya kita membahas mengenai sumber belanja negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang APBN, Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke dana dan dana desa. Yang pertama, ada belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dikelompokkan menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada belanja pemerintah pusat menurut fungsi. Adalah belanja yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban, keamanan, dan juga ekonomi. Selanjutnya, ada belanja pemerintah pusat menurut organisasi. Adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara, lembaga, dan bendahara umum negara. Selanjutnya, yang ketiga, ada belanja pemerintah pusat menurut program. Adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil tertentu pada bagian anggaran kementerian negara lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Yang keempat, itu ada program pengelolaan subsidi. Adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, ada transfer ke daerah. Yang pertama, itu ada dana perimbangan. Yang kedua, dana bagi hasil. Ketiga, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana inisiatif daerah, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dan yang terakhir adalah dana desa. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disahkan oleh DPRD. Materi APBD meliputi pendapatan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran. Yang kedua ada pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan dari potensi sendiri, daerah sendiri atau pajak distribusi hasil pengelolaan aset dan lain-lain.
Yang ketiga ada pendapatan transfer, dana yang diterima dari pemerintah pusat atau daerah lain, dana perimbangan dana otonomi khusus dana. Lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan di luar PAD dan transfer, hibah, dana darurat. Yang selanjutnya adalah belanja daerah, penggunaan dana APBD untuk membiayai berbagai program dan kegiatan daerah. Selanjutnya ada belanja operasi pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari atau belanja pegawai barang jasa, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial. Selanjutnya ada belanja modal pengeluaran untuk perolehan aset jangka panjang, meliputi pembangunan gedung, pembelian kendaraan, penggadaian peralatan. Selanjutnya ada belanja tak terduga, pengeluaran untuk kejadian luar biasa yang tidak terprediksi seperti bencana alam. Lalu ada belanja transfer pengalokasian dana ke pihak lain, ke desa, bantuan keuangan daerah, dan lain-lain. Pembiayaan daerah cara untuk meliputi kekurangan anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya ada penerimaan pembiayaan, sumber dana untuk menutup defisit, SLIPA, pinjaman daerah, hasil penjualan investasi. Lalu ada pengeluaran pembiayaan, penggunaan dana untuk investasi, pembayaran utang, dan pemberian pinjaman fungsi PD dalam pengelolaan fiskal daerah. Lalu ada otorasi, memberikan landasan hukum untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Perencanaan menjadi pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan daerah. Pengawasan sebagai tolak ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Alokasi itu mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Lalu distribusi berupaya menciptakan pemeralatan alokasi sumber daya. Stabilisasi berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Tujuan penyusunan APBD yang pertama itu mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, menentukan prioritas alokasi anggaran sesuai kebutuhan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintahan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran belanja. Komponen dari belanja daerah itu ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Nah, belanja langsung adalah merupakan salah satu belanja daerah berkaitan dengan program pemerintah dan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Nah, belanja langsung terdiri atas belanja pegawai atau disebut upah dan honorarium, belanja barang dan belanja jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja tidak langsung, meliputi belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, dan uang representasi belanja, bunga belanja, subsidi belanja, hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada menjaga kestabilan harga dengan mengeluarkan kebijakan harga terendah dan harga tertinggi suatu komoditas seperti menentukan harga minyak goreng. Yang kedua, kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, mendorong investasi melalui pemberian insentif, pajak, dan membangun infrastruktur. Yang keempat, mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu. Yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. Yang keenam, distribusikan pendapat nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapat melalui pengenaan tarif pajak progresif. Kebijakan fiskal juga memiliki instrumen-instrumen. Yang pertama ada pajak atau taxation. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang dikenakan kepada individu dan badan usaha. Penerapan kebijakannya berupa menaikkan atau menurunkan tarif pajak. Salah satu contoh penerapan kebijakan ini yaitu pada tahun 2020 Indonesia menurunkan tarif PPh 21 untuk merangsang konsumsi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu ada pengeluaran pemerintah atau government spending. Pengeluaran pemerintah ini mencakup dana yang dibelanjakan untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Penerapan kebijakan pengeluaran pemerintah ini dengan menambah atau mengurangi pengeluaran. Salah satu penerapannya yaitu pada saat pemerintah meningkatkan pengeluaran melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk mendukung sektor yang terdampak pandemi. Dan yang ketiga yaitu ada pembayaran transfer atau transfer payments. Transfer ini merupakan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat tanpa imbalan, seperti bantuan sosial, pensiun,
dan bantuan langsung tunai atau BLT. Penerapan kebijakan ini dengan menambah atau mengurangi jumlah transfer. Salah satu contoh penerapannya yaitu saat pandemi, pemerintah memberikan BLT agar masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok. Selain ada 3 instrumen utama itu, ada juga beberapa instrumen lainnya, yaitu yang pertama adanya subsidi. Subsidi ini merupakan bantuan pemerintah untuk menurunkan harga barang penting seperti BBM, listrik, ataupun LPG. Yang kedua yaitu ada pinjaman atau utang pemerintah yang digunakan pada saat pendapatan negara berkurang. Utang sendiri bisa mendorong pertumbuhan jika dipakai untuk proyek produktif, tetapi dapat menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada dana transfer ke daerah. Dana dari pusat ke daerah untuk pembangunan lokal, misalnya dana desa. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sebagai kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Kebijakan ini dilakukan jika perekonomian sedang berada dalam kondisi yang lesu, ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, dan pendapatan nasional aktual lebih kecil daripada pendapatan nasional potensial. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar produsen meningkatkan produksinya. Pemerintah menurunkan tingkat pajak sehingga produsen semangat berproduksi dan menyerap tenaga kerja, kemudian berkurangnya pengangguran. Yang kedua, agar tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pemerintah menambah pengeluarannya untuk menciptakan investasi. Selanjutnya adanya jenis kebijakan fiskal lainnya atau kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan fiskal dengan tujuan mengurangi pengeluaran negara atau meningkatkan penerimaan negara terutama dari pajak dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan ini dilakukan apabila perekonomian berada di dalam inflasi tinggi, gelembung ekonomi yaitu di mana harga naik tanpa dasar yang kuat. Lalu ada juga pada saat pemerintah ingin mengurangi utang atau defisit anggaran. Penerapan kebijakan fiskal kontraktif ini ada beberapa, yaitu pertama dengan pengurangan belanja pemerintah, misalnya mengurangi anggaran pembangunan, pemangkasan subsidi, atau menunda-nunda proyek besar. Yang kedua yaitu ada peningkatan pajak, misalnya menaikkan tarif pajak penghasilan, memperluas basis pajak, atau meningkatkan tarif PPN. Yang ketiga adanya penurunan transfer tunai atau bantuan sosial, yaitu dengan mengurangi jumlah dan cakupan program bantuan kepada masyarakat. Dampak dari kebijakan fiskal kontraktif ini adalah inflasi dapat ditekan, namun jumlah uang di masyarakat akan berkurang, sehingga adanya efek samping yaitu pertumbuhan ekonomi melambat akibat permintaan barang atau jasa menurun. Nah, kira-kira apa saja sih perbedaan antara kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif? Singkatnya, perbedaan antara dua kebijakan ini terletak pada kapan digunakannya kebijakan tersebut. Ketika suatu ekonomi negara itu melambat atau terjadi kelesuan ekonomi, maka kebijakan ekspansif akan dilakukan. Sedangkan ketika adanya inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat, atau defisit terlalu besar, maka negara akan melakukan kebijakan fiskal kontraktif. Jadi anggapannya kebijakan ekspansif itu seperti menyalakan mesin dalam menginjak gas supaya ekonomi jalan lebih cepat, sedangkan kebijakan kontraktif itu seperti menginjak rem atau mengurangi gas supaya ekonomi tidak kebablasan. Kebijakan fiskal adalah instrumen penting bagi pemerintah untuk menstabilkan dan mengarahkan perekonomian suatu negara. Melalui pengelolaan, pendapatan, dan pengeluaran negara, pemerintah berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan menjaga stabilitas, serta mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih adil. Kebijakan fiskal memiliki peran sebagai alat pengendali ekonomi, di mana pemerintah dapat mengambil langkah-langkah ekspansif untuk mendorong pertumbuhan saat ekonomi lesu atau langkah-langkah kontraktif untuk meredam inflasi saat ekonomi terlalu panas. Dengan demikian, kebijakan fiskal bukan hanya sekedar catatan anggaran negara, tetapi juga merupakan strategi aktif untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang lebih luas demi kesejahteraan masyarakat. Doni Fernanda di Poso.